Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren di daerah Kudus, hidup seorang santri bernama Abdul, yang asalnya dari Jombang. Jika kita mendengar nama Jombang, tentu yang terbayang adalah kota dengan sejarah panjang dunia pesantren. Tapi, jangan salah, Abdul bukanlah santri biasa. Alih-alih selalu serius dengan pelajaran agama, dia justru lebih terkenal sebagai pelawak di antara santri-santri lainnya. Abdul tiba di pondok pesantren ini dengan niat mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Namun, dia ternyata membawa bekal lain selain kitab-kitab tebal, yaitu bakat melawak yang luar biasa. Bakat ini, meskipun tidak diajar di dalam kitab kuning, tetap berhasil membuatnya mencuri perhatian. Hari pertama masuk, Abdul langsung diberi tugas oleh Kiai Haji Maruf, pengasuh pondok pesantren, untuk mengenal kehidupan di pondok. "Ayo, Abdul, kenalkan dirimu kepada teman-temanmu di pondok ini," perintah Kiai Haji dengan senyum lebar. Abdul, dengan percaya diri, berdiri di depan santri-santri lain yang sudah duduk rapi di aula. Sebagai santri baru, biasanya mereka akan memperkenalkan diri secara formal. Tapi Abdul berbeda. Dengan nada yang sok serius, dia mulai berbicara. "Assalamualaikum, teman-teman semua. Nama saya Abdul dari Jombang, santri baru yang tentunya akan membagikan ilmu pengetahuan dan wawasan agama dan juga sedikit tawa untuk kalian semua." Santri lainnya langsung diam, kebingungan, karena baru pertama kali ada santri yang memulai perkenalan dengan kalimat seperti itu. "Aku datang untuk menuntut ilmu," lanjut Abdul, "terutama ilmu membuat kalian tertawa. Jadi kalau ada yang merasa pusing atau bingung, cukup cari aku. Aku siap menghibur." Melihat respon datar dari teman-temannya, Abdul melanjutkan aksinya dengan lebih percaya diri. "Tahu nggak, teman-teman, kenapa aku nggak pernah datang terlambat ke pondok? Karena aku selalu ngikutin jadwal, kayak KRL, kadang macet, kadang enggak, tapi tetap berusaha sampai tujuan." Santri-santri yang semula bingung, akhirnya pecah tertawa. Abdul memang bisa membuat situasi yang biasa menjadi lucu dengan gaya bicara dan lelucon spontan. Tertawa itu pun akhirnya menjadi kebiasaan dalam keseharian Abdul di pondok. Pada malam pertama, saat waktu sholat Isya tiba, Abdul pun dengan santainya melakukan sesuatu yang tak biasa. Ketika imam mengangkat takbir, Abdul ikut mengangkat tangan. Tapi kali ini bukan tangan untuk sholat, melainkan tangan yang sedang memegang ponsel. "Ya Allah, aku sholat dulu ya, nanti lanjut main TikTok," ujar Abdul sambil tersenyum, sebelum langsung melanjutkan takbir. Teman-temannya yang melihat kejadian itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menyangka, santri baru ini ternyata begitu menghibur, bahkan bisa membuat situasi serius seperti sholat menjadi penuh canda tawa. "Abdul, kamu ini bisa-bisanya," ujar Syarif, salah satu teman seangkatan Abdul, yang selalu jadi sasaran leluconnya. "Kamu nggak takut dosanya nambah karena tertawa di sholat?" Abdul tersenyum lebar dan menjawab dengan santai, "Bukan dosaku yang nambah, tapi pahala karena kalian tertawa lepas. Jadi, itu bagianku juga." Meski seringkali membuat suasana jadi konyol, Abdul ternyata juga sangat pintar dalam pelajaran agama. Ketika ada ujian tafsir atau hadis, dia bisa menjawab dengan lancar, meskipun saat di luar pelajaran dia lebih sering membuat gurauan. Kejeniusannya dalam pelajaran agama ini membuatnya dihormati oleh teman-teman dan juga pengasuh pondok. Namun, yang membuat Abdul benar-benar terkenal di pondok ini bukan hanya karena kelucuan dan kepandaiannya. Ada satu kejadian konyol yang membuatnya menjadi legenda di kalangan santri di pondok. Kejadian itu bermula saat ada acara pengajian besar yang dihadiri oleh para ulama terkenal di daerah tersebut. Semua santri diminta untuk hadir, termasuk Abdul. Acara itu berjalan lancar hingga tiba waktunya sesi tanya-jawab. Disinilah kesempatan bagi Abdul untuk mengeluarkan ide-ide konyolnya. Saat sesi tanya-jawab dimulai, seorang ulama tua yang dihormati sedang memberikan penjelasan panjang lebar mengenai tata cara berwudhu yang benar. Lalu, kesempatan itu datang. Abdul, dengan wajah serius, mengangkat tangan. "Assalamualaikum, Kiai,"
Saya ingin bertanya, apakah wudhu bisa dilakukan dengan menggunakan air mineral? Tanya Abdul dengan penuh keyakinan. Para santri yang hadir di acara tersebut terkejut. Mereka semua langsung melihat ke arah Abdul yang sudah tersenyum lebar, siap mendapatkan perhatian. Ulama tersebut terdiam sejenak, kebingungan, lalu akhirnya menjawab dengan sabar. Wahai santri, air mineral boleh saja, asalkan air tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membatalkan wudhu. Namun, Abdul tidak berhenti sampai di situ. Lalu, kalau wudhunya pakai air es, gimana, Kiai? Biar segar. Seketika, seluruh ruangan pun pecah dengan tawa. Kiai yang semula terkejut, akhirnya ikut tertawa. Air es. Nah, itu malah bikin wudhunya batal. Tubuhmu bisa kedinginan. Sejak kejadian itu, Abdul dikenal sebagai pelawak legendaris di pondok pesantren. Tidak hanya di kalangan santri, Kiai Haji Maruf pun tak jarang tersenyum melihat tingkah Abdul yang tak kenal lelah menghibur dengan kelucuan-kelucuannya. Abdul bisa membuat pelajaran agama yang berat menjadi ringan dan menyenangkan. Namun, di balik tawa yang sering dia ciptakan, Abdul tetaplah seorang santri yang memiliki niat tulus untuk menuntut ilmu. Meskipun kadang-kadang kelakuannya mengundang canda tawa, dia tahu kapan harus serius dan menghormati aturan-aturan pondok. Seiring berjalannya waktu, Abdul menjadi simbol kegembiraan, dengan aura ceria yang menular ke setiap sudut pondok pesantren. Hari-hari di pondok semakin penuh dengan tawa, dan Abdul pun semakin yakin bahwa hidup ini memang seharusnya dijalani dengan senyum, tawa, dan rasa syukur. Baginya, kehidupan di pondok bukan hanya tentang menuntut ilmu, tetapi juga tentang menyebarkan kebaikan melalui tawa. Seiring berjalannya waktu, Abdul semakin dikenal di pondok pesantren tersebut sebagai santri pelawak. Tak hanya di kalangan teman-temannya, bahkan Kiai Haji Maruf pun mulai menikmati candaan-candaan segar dari Abdul yang selalu membawa kegembiraan. Meskipun begitu, Abdul tak pernah melupakan tujuan utamanya, menuntut ilmu agama. Namun, kadang-kadang, kelakuan konyolnya justru mengundang kejadian-kejadian yang semakin memperpanjang daftar kehebohan yang dia ciptakan. Salah satu kejadian yang membuat Abdul semakin terkenal terjadi saat ada kegiatan rutin pondok, pembersihan masjid dan pekarangan. Semua santri wajib ikut berpartisipasi dalam kerja bakti tersebut. Seperti biasa, Abdul yang dikenal dengan kelucuannya tak mau ketinggalan dalam membuat suasana menjadi lebih hidup. Pagi itu, seperti biasa, semua santri sudah berkumpul di halaman masjid, siap untuk memulai kerja bakti. Abdul datang terlambat, tapi bukannya merasa canggung atau khawatir. Dia malah muncul dengan sebuah ide cemerlang. Dengan menggunakan sapu yang besar, dia mulai berkeliling halaman masjid sambil berbicara dengan serius. Teman-teman, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan rencana khusus untuk kerja bakti kali ini. Saya akan menggunakan metode canggih yang saya pelajari dari luar negeri. Sapu terbang, ujar Abdul sambil mengangkat sapunya tinggi-tinggi. Beberapa santri yang melihat mulai tertawa. Abdul memang sudah terkenal dengan segala kelucuannya. Tapi dia tak berhenti di situ. Dia melanjutkan aksinya dengan lebih konyol. Tanpa ragu, Abdul mulai berlari-lari kecil mengelilingi halaman masjid sambil menggoyangkan sapunya. Ini nih, metode terbaru. Jadi, sapunya harus terus bergerak. Kalau berhenti, itu tanda kita berhenti berusaha, katanya sambil berlarian, membuat gerakan yang makin konyol. Teman-teman santrinya yang melihat mulai tertawa terpingkal-pingkal. Ada yang mulai bergabung, ikut berlari dengan sapu mereka, mencoba mengikuti gaya Abdul. Dalam sekejap, halaman masjid yang seharusnya penuh dengan keseriusan kerja bakti malah berubah menjadi ajang lomba sapu terbang, yang lebih mirip dengan festival tawa daripada kegiatan pembersihan. Kiai Haji Maruf yang melihat kejadian tersebut hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Beliau sudah tahu bahwa Abdul memang selalu bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih ringan, bahkan dalam acara yang seharusnya serius sekalipun. Tentu saja, meskipun Abdul sangat lucu, dia tak pernah melupakan tugasnya sebagai santri. Saat ujian tahfidz Al-Quran datang, dia tetap menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Abdul tidak hanya menghafal dengan lancar, tetapi juga mampu memahami makna dari setiap ayat yang dia pelajari.
Namun, meskipun serius dalam belajar, Abdul tetap saja membuat teman-temannya tertawa dengan caranya yang unik. Pada suatu malam, saat sedang menghafal ayat-ayat Al-Quran di sudut musola, Abdul tertidur karena kelelahan. Saat terbangun, dia langsung melanjutkan hafalannya, tapi dengan cara yang tak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai dengan suara serius. Di dalam surah ini ada ayat yang sangat penting, yaitu, dapatkan diskon 20% di toko dekat sini, ujarnya dengan suara yang dramatis. Teman-temannya yang mendengarnya langsung terkejut. Tapi kemudian sadar bahwa Abdul sedang bercanda. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Sementara Abdul tetap melanjutkan hafalannya, kali ini benar-benar fokus. Selain itu, ada pula kejadian lucu yang melibatkan Abdul dengan Syarif, teman sejawatnya yang juga sering menjadi sasaran lelucon Abdul. Suatu hari, ketika mereka sedang berada di ruang makan pondok, Abdul melihat Syarif duduk sendirian dan terlihat sedih. "Kenapa, Syarif? Kamu kok kelihatan murung?" tanya Abdul dengan nada prihatin. Syarif menghela napas, lalu berkata, "Ah, Abdul, aku cuma sedih aja. Belakangan ini aku nggak bisa makan enak kayak dulu. Makanan di pondok ini kok nggak enak ya? Kenapa ya?" Abdul langsung menatapnya dengan wajah serius, lalu berkata, "Ah, Syarif, jangan khawatir. Makanan di sini memang seperti itu. Ada hikmahnya. Coba kamu makan dengan penuh rasa syukur. Tahu nggak kenapa makanan di sini bisa jadi enak?" Syarif penasaran. "Kenapa, Abdul?" Abdul dengan santai menjawab, "Karena kalau kamu makan dengan hati yang tulus, meskipun rasanya nggak enak, tetap akan terasa nikmat. Ini ilmu yang aku pelajari dari ayahku, seorang juru masak legendaris yang cuma bisa masak air panas." Syarif tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tak bisa mengerti apa yang dimaksud Abdul. "Kamu ini selalu bisa bikin aku tertawa, Abdul. Tapi, serius deh, kenapa makanan di sini rasanya begitu?" tanyanya. Abdul kembali serius sejenak, lalu berkata, "Karena di pondok ini, kita nggak hanya belajar tentang agama, tapi juga tentang bersyukur. Jadi, walaupun makanan di sini nggak semewah di restoran, tetap enak kalau kita mensyukurinya." Syarif mengangguk, walau masih tertawa. "Ya, kamu benar juga sih, Abdul. Makan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal hati." Sejak kejadian itu, Syarif mulai memandang makanan dengan sudut pandang yang berbeda. Meskipun makanan di pondok tetap sederhana, dia belajar untuk mensyukurinya. Dan kadang-kadang, di tengah santapannya, dia bisa tersenyum membayangkan kelucuan Abdul yang tak pernah habis. Namun, meski Abdul selalu membuat orang tertawa, dia tetap menghargai setiap momen di pondok dengan penuh rasa hormat. Dalam setiap kesempatan, dia selalu mengingatkan teman-temannya untuk menjaga sikap dan tetap fokus pada tujuan menuntut ilmu. Pada suatu hari, di tengah malam yang sunyi, Kiai Haji Maruf mengumpulkan semua santri di aula untuk memberikan wejangan terakhir sebelum ujian tahfidz dimulai. Abdul, yang biasanya selalu ceria, kali ini duduk dengan serius mendengarkan setiap kata yang disampaikan oleh Kiai Haji. Tidak ada canda, tidak ada tawa, hanya keheningan yang menyelimuti ruangan. Kiai Haji menatap para santri dengan bijak, lalu berkata, "Anak-anakku, ilmu itu sangat berharga. Apa yang kalian pelajari di sini bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Jangan pernah lupakan tujuan utama kalian di pondok ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan jangan sia-siakan kesempatan ini." Abdul, yang duduk di barisan depan, mengangguk dengan penuh keseriusan. Meskipun dia terkenal dengan lelucon dan kelakuannya yang konyol, pada akhirnya dia tahu bahwa kehidupan di pondok ini adalah tentang keseimbangan antara ilmu, ibadah, dan tawa yang sehat. Saat ujian dimulai, Abdul pun membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pelawak, tetapi juga seorang santri yang serius dalam menuntut ilmu. Tertawa itu penting, tapi belajar itu lebih penting. Waktu terus berlalu, dan Abdul semakin mengukuhkan dirinya sebagai santri yang tidak hanya cerdas dalam ilmu agama tetapi juga dalam membuat setiap hari di pondok penuh dengan tawa. Setiap santri sudah tahu, jika ingin melewati hari yang penuh semangat dan tidak membosankan,
Carilah Abdul. Tidak ada yang bisa menandingi cara dia membawa kebahagiaan meskipun dalam situasi yang penuh tekanan. Di suatu pagi yang cerah, Abdul kembali dengan ide konyolnya. Hari itu ada kegiatan bakti sosial yang melibatkan santri dan masyarakat sekitar. Biasanya, kegiatan ini berlangsung dengan serius, seperti membersihkan jalanan, membantu warga yang membutuhkan, atau membagikan sembako. Tapi bagi Abdul, kegiatan sosial seperti ini adalah ajang untuk menunjukkan sisi lucunya. Seperti biasa, saat tiba giliran Abdul untuk berpidato mewakili santri dalam acara tersebut, semua orang menunggu dengan penasaran, karena mereka tahu, Abdul pasti punya sesuatu yang konyol untuk dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul memulai dengan penuh semangat, berdiri di depan semua orang dengan wajah serius. Semua hadirin langsung terdiam menunggu apa yang akan dia katakan. Sahabat-sahabatku, hari ini kita semua berkumpul di sini untuk sebuah tujuan mulia. Kita akan melakukan bakti sosial untuk membantu masyarakat di sekitar pondok kita ini. Tapi ingat, kita bukan hanya membantu dengan tenaga, tapi juga dengan senyuman. Ujar Abdul dengan gaya dramatis, membuat semua orang tertawa. Saya punya filosofi sederhana tentang kebahagiaan. Kalau kalian merasa lelah, jangan takut, karena setelah lelah itu datanglah tidur siang. Haha, kata Abdul, sambil mengangkat tangan, mencoba menunjukkan betapa seriusnya dia dalam menyampaikan pesan. Tentu saja, yang ada hanya tawa dari hadirin. Ya, serius. Kita bantu dengan ikhlas dan semangat. Jangan khawatir, kalau nanti capek, kita bisa bagi-bagi tugas. Yang penting senyum tetap lebar, dan jangan lupa bawa snack. Lanjutnya sambil melirik ke arah tenda yang penuh dengan makanan ringan. Tentu saja, pidato Abdul kali ini memecah keheningan dan membuat suasana menjadi lebih ringan. Semua orang senang mendengarnya. Tidak ada yang merasa tertekan. Bahkan dalam kegiatan bakti sosial yang penuh kerja keras, Abdul selalu bisa membuatnya menjadi momen yang menyenangkan. Namun, di balik lucuan Abdul, ada hal lain yang membuatnya semakin dihormati. Ia tidak hanya pandai membuat orang tertawa, tetapi dia juga sangat bijaksana dalam hal-hal yang lebih serius. Suatu hari, ada seorang santri baru yang datang dari luar kota dan merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren yang disiplin. Dia tampak cemas dan merasa canggung dengan rutinitas yang sangat berbeda dengan kehidupannya sebelumnya. Santri baru itu, bernama Fajar, seringkali terlihat murung dan jarang berbicara dengan teman-temannya. Abdul, yang selalu peka terhadap perasaan orang lain, mulai menyadari hal ini. Fajar, kamu kenapa? Kok sering diam aja? Tanya Abdul suatu malam saat mereka duduk di sudut musola, selesai sholat Isya. Fajar tampak ragu, tapi akhirnya dia menghela napas dan berkata, "Saya masih bingung, Abdul. Semua kegiatan di sini terasa berat. Saya nggak terbiasa. Semua orang terlihat sudah paham, tapi saya merasa tersesat." Abdul mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum dan berkata, "Fajar, kalau kamu merasa tersesat, itu berarti kamu sedang menemukan jalan. Tidak ada yang langsung paham di sini. Kok? Semua butuh proses. Yang penting, jangan pernah berhenti mencoba." Abdul melanjutkan, "Pondok ini memang penuh dengan aturan dan disiplin, tapi kita juga bisa membuatnya menyenangkan. Lihat, aku aja bisa bertahan dengan candaan-candaanku. Kamu pasti bisa. Kok? Setiap orang punya cara sendiri untuk beradaptasi. Kalau aku bisa bikin kalian tertawa, kamu pasti bisa juga menyesuaikan diri." Fajar tersenyum tipis, terkesan dengan kata-kata Abdul yang penuh kebijaksanaan meskipun selalu dipenuhi dengan lelucon. Dalam hati, Fajar mulai merasa lebih tenang. Setiap kali dia merasa kesulitan, dia akan mencari Abdul dan mendengarkan lelucon atau nasihat ringan yang membuatnya merasa lebih baik. Waktu pun berlalu, dan Abdul semakin dekat dengan para santri lainnya, terutama dengan Fajar yang mulai lebih terbuka dan merasa lebih nyaman di pondok. Tawa yang dulu hanya menjadi hiburan, kini telah berubah menjadi alat pemersatu yang menghubungkan setiap santri, tanpa melihat perbedaan asal atau latar belakang. Suatu malam, Kiai Haji Maruf mengundang Abdul ke ruangannya.
Abdul merasa sedikit gugup, tetapi juga penasaran. Begitu sampai di ruang Kiai Haji, beliau langsung mengajak Abdul duduk dan berbicara serius. Abdul, kamu adalah santri yang luar biasa. Tidak hanya pintar dalam ilmu agama, tetapi kamu juga membawa keceriaan yang sangat dibutuhkan di pondok ini. Tapi ingat, jangan sampai kelucuanmu mengganggu fokus belajar kamu, kata Kiai Haji dengan bijaksana. Abdul mengangguk penuh perhatian, meskipun dengan wajah sedikit bingung. Terima kasih, Kiai. Saya berusaha untuk selalu menjaga keseimbangan. Menjadi pelawak itu penting, tapi menuntut ilmu juga lebih penting. Kiai Haji Maruf tersenyum. Kamu punya potensi yang besar, Abdul. Jangan sia-siakan itu. Dunia butuh orang yang bisa membuat orang lain tertawa. Tetapi dunia juga membutuhkan orang yang bisa membawa kebaikan melalui ilmu. Insya Allah, Kiai. Saya akan berusaha, jawab Abdul dengan sungguh-sungguh. Sejak saat itu, Abdul semakin bertekad untuk menjaga keseimbangan antara keceriaan dan keseriusan dalam menuntut ilmu. Dia masih terus membuat teman-temannya tertawa, tetapi kini dia juga lebih fokus dalam belajar dan membantu sesama santri yang kesulitan. Momen-momen konyol dan lucu yang Abdul buat kini menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi seluruh santri di pondok. Mereka belajar bahwa hidup tidak selalu harus serius dan penuh beban, tetapi juga bisa penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Abdul, sang santri asal Jombang yang pelawak, telah membuktikan bahwa ilmu agama tidak harus selalu diajarkan dengan cara yang kaku dan membosankan. Terkadang, sedikit kelucuan dan keceriaan bisa menjadi jalan untuk memahami kehidupan dengan cara yang lebih ringan dan penuh hikmah. Dan di pondok pesantren Kudus yang penuh tawa ini, kisah Abdul sebagai pelawak dan santri yang bijaksana akan selalu dikenang sebagai legenda yang mengajarkan bahwa belajar bisa menyenangkan, dan kehidupan harus dijalani dengan senyum.